Bolehkan apa? Nanti kalau ada tamu akan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, hari ini kita akan meliput mengenai batik tenun di Riau. Nah, jadi ciri khas budaya Melayu itu biasanya identik dengan kain songket. Nah, kain songket di sini tepat sekarang ini saya berada di rumah tenun apa namanya Mbak? Rumah tenun Wan Fitri. Nah, rumah tenun Wan Fitri ini merupakan salah satu rumah tenun yang terkenal di Riau, terkhususnya di Pekanbaru, dan juga terkenal sampai ke nasional serta mancanegara. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kain tenun, dan di belakang saya ini juga kain songket. Kalau di orang Melayu biasanya bilang kain songket. Nah, mungkin kalau teman-teman semuanya di seluruh Indonesia tertarik untuk membeli kain songket khas dari Melayu Riau ini, bisa langsung datang ke Pekanbaru, atau mungkin bisa titip ke teman-temannya yang ada di Pekanbaru. Nah, oleh karena itu selama 2 jam ke depan kita akan membahas lebih detail lagi, kita akan mewawancarai, kita akan berdiskusi dengan
narasumber kita yang ada di sini. Itu yang memahami benar bagaimana prosesnya, proses pembuatannya, dan pendistribusiannya, dan bagaimana sejarah tempat ini berdiri. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, baik, seperti biasa, sebelum kita memulai acara ini, saya akan menayangkan video profil singkat pembukaan dari dosen kita. Nah, saya akan menayangkan videonya sebentar lagi. Baik, stay tune. Oke dah. Dah video? Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Okey, tahan. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi mahasiswa-mahasiswa program Modul Nusantara, Bapak Ibu dosen dari program pertukaran mahasiswa pada hari ini. Menarik sekali, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan program Modul Nusantara kita, yaitu kegiatan kebinekaan. Pada kegiatan kebinekaan pada hari ini, kita akan meliput dan melakukan wawancara bagaimana sejarah tenun songket khas Riau yang selalu dipakai oleh masyarakat Riau pada acara-acara adat dan kemudian pesta dan sebagainya. Dan itu proses pembuatannya kita akan pelajari. Bagaimana pembuatannya dan bagaimana sejarahnya, kita akan liput kegiatan ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, seluruh mahasiswa perhatikan dengan baik dan ikuti kegiatan ini dengan seksama, sehingga kita bisa memahami dan mengerti akan betapa kayanya Indonesia dengan keanekaragaman budayanya. Nah, oleh karena itu, tujuan kegiatan ini mengajarkan kepada kita bahwa Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman dan perlu kesadaran dan pemahaman kita terhadap keanekaragaman tersebut dalam satu bingkai, yaitu bingkai kebinekaan. Mari kita tonton bersama kegiatan ini. Jangan lupa stay tune.
Baik, nah itu tadi video pembuka seperti biasa. Nah, sekarang saya sudah dipinjamkan selendang ini sama pemilik. Nah, oleh karena itu kita memulai acara kita pada hari ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit profil mengenai rumah tenun Wan Fitri ini. Nah, sebenarnya ada beberapa rumah tenun yang ada di Riau ini, terkhususnya di Pekanbaru. Akan tetapi, rumah tenun Wan Fitri ini merupakan rumah tenun yang terbaik. Karena apa? Karena ada beberapa pencapaian dan prestasi seperti mantan presiden kita seperti B.J. Habibie, SBY, dan hingga Presiden Joko Widodo itu pernah memakai hasil karya dari rumah tenun ini. Oleh karena itu, rumah tenun di sini itu lebih baik daripada yang lain sehingga kami meliput di sini. Oleh karena itu kita akan mulai acara kita dan kita akan kembali ke kamera utama. Oke, tunggu sebentar. Kita akan beralih ke kamera yang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa, mahasiswi yang ikut program pertukaran mahasiswa. Pada kegiatan ini, Modul Nusantara akan menyuguhkan sebuah liputan live di YouTube kita sama Zoom untuk meliput kegiatan tentang bagaimana tenun songket yang khas dari Provinsi Riau. Nah, teman-teman mahasiswa, kita sudah ada di tempat tenun Wan Fitri. Nah, ini ada tenun Wan Fitri ini merupakan tenunan khas Melayu Riau yang letaknya itu ada di Jalan Kayu Manis nomor 44 Tampan, Kota Pekanbaru, telepon 0761 52 25202 atau di 7080127. Nah, alhamdulillah nih teman-teman semua, pagi ini apa kabar semuanya? Kita sudah ada di depan tenun Wan Fitri atau TWF tadi ya, tenunan khas Melayu Riau. Duh, luar biasa. Lokasinya itu betul-betul etnik Melayu banget dan kemudian dicampur dengan modern, dan saya takjub ya dengan khas Riau ini gitu. Nah, kita udah ada di depannya, saya udah dikasih apa ya, dipinjamin kalau orang Melayu selalu ada dikasih selendang, ya kan? Terus ada baju Melayu dan kemudian ada tanjak. Nah, kita harus lihat nih teman-teman mahasiswa bagaimana sejarahnya, terus apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh tenun Wan Fitri ini, tenun khas Melayu ini, mulai dari produk selendang, tanjak, baju, songket, gitu ya, yang akan digunakan oleh masyarakat Riau dalam acara-acara adat seperti pesta perkawinan pastinya gitu ya. Kemudian ada mungkin kegiatan-kegiatan festival-festival budaya Melayu, acara-acara resmi dari Provinsi Riau gitu ya. Dan luar biasa seperti yang dijelaskan oleh mentor saya tadi itu, Cik Iwan, bahwa tenun Wan Fitri ini, produk-produknya itu dipakai oleh kepala negara kita, yaitu Presiden SBY, ada Habibie, dan kemudian juga ada yang terakhir itu dipakai oleh Presiden Joko Widodo dalam pemberian gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Riau. Yuk, nggak sabar kan untuk melihat dan bagaimana kondisi yang ada di tenun Wan Fitri ini.
satu-satunya tenun yang paling terbaik dan terkenal di Provinsi Riau. Yuk kita masuk dan kita akan diskusi dengan ownernya. Nah, coba teman-teman, itu pertama kita masuk, itu sudah dikasih tangga yang cantik, ya, dan kemudian kita harus naik. Nah, tangganya itu epic banget. Nah, kemudian setelah kita sampai di atas, dikasih owner itu tempat ini ya, tempat duduk. Nah, kita bisa duduk di sini. Terus kita buka sepatu kita dulu ya, kita buka karena tempatnya bersih, kemudian granit, dan sehingga eksklusif banget. Nah, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, Bapak Ibu dosen, kebetulan sudah ada customer kita. Nah, customer kita datang ke One Fitri ini untuk membuat baju Melayu, gitu ya. Dan lagi diukur ini. Nah, di ownernya sudah ada. Oke, selamat pagi kakak. Nah, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dan Bapak Ibu dosen, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah punya ownernya, ya. Ownernya. Nah, ownernya itu perkenalkan kak, namanya? Halo, assalamualaikum. Saya Fitri. Ownernya sebenarnya ibu saya. Oke, baik. Oh sayang. Ownernya ibu saya, Ibu Haja Mursidah. Jadi saya anak paling kecil. Kita langsung aja nih ngobrol ininya. Iya, betul. Nah, mungkin perlu dijelaskan dulu kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia dan juga dosen modul Nusantara. Mungkin bagaimana kak sejarah dari tenun khas Riau ini ada dan terkenal di Provinsi Riau. Jadi ini nggak duduk nih, langsung ngobrol di sini aja kita. Berdiri aja ya. Oke. Kalau asal muasalnya memang orang dulu, kita orang Melayu, ibu saya itu khususnya di daerah kelahiran dia Bukit Batu. Ilmu menenun itu kan udah turun temurun, memang anak gadis harus punya gitu. Jadi pindah ke Pekanbaru ikut ayah, ngelihat dari ini agak unik juga sejarahnya, dari sebungkus koran untuk cabai gitu. Di situ ada ditemukan tulisan sama ibu saya, apa sih warisan tenun siak ini akan musnah gitu kan. Jadi karena ibu saya pikir dia punya ilmunya, juga bisa membantu ekonomi keluarga, dia kenapa nggak mulai membuat tenun di Pekanbaru gitu. Jadi mulailah ibu dari tahun 69 udah punya ilmunya mungkin ya, cuman untuk dikenal dari nama pemberian nama One Fitrinya dari tahun 93 deh kita mulainya. Nah, jadi teman-teman tahu ya bahwa sejarah berdirinya dari tenun One Fitri ini udah lama banget gitu ya, dari ketertarikan dan keahlian yang dimiliki oleh ibunya Kak ini ya, Kak Fitri ini. Iya. Makanya tenun One Fitri. Nah, anak kesayangan kayaknya nih. Semuanya disayang nih kayaknya. Anak paling kecil aja. Betul. Nah, ada kata songket di situ ya, Kak ya. Nah, songket itu sebenarnya artinya apa? Nah, kalau itu saya jujur aja kurang ini, karena di Indonesia ada orang bilang songket itu kayak Palembang gitu, lebih terkenalnya ke sana. Kalau kita di Riau sebenarnya lebih namain usaha kita ini tenun gitu. Nah, di tenun ya. Tenun siak gitu. Baik. Nah, sekarang teman-teman, mahasiswa, kita akan lihat apa-apa saja Kak yang diproduksi oleh tenun One Fitri ini. Kita lihat ini mungkin satu. Nah, kalau ini pertama adalah kain ya Kak ya? Iya, kain. Sebenarnya kita memang 90% di sini kita jualnya kain sih. 20%-nya baru souvenir. Jadi kalau kain mungkin kita udah pisah-pisah ininya tempat pajangannya. Di sini khusus kain laki-laki. Jadi kalau orang Melayu yang laki-laki mereka pakai baju adat itu teluk belanga namanya. Teluk belanga itu contoh fotonya mungkin di sebelah sana ya. Iya, jadi ini untuk laki-laki di pinggangnya aja gitu. Jadi mungkin di luar celana. Mahasiswa ya kalau kita boleh. Boleh. Nah, kita kalau ambil teman-teman banyak tamu nih ya kita pembelinya pada siang hari ini bisa dilihat. Nah ini samping. Modelnya gini ya. Betul ya Kak ya? Iya, betul. Nah, kan ada bajunya ya, bajunya. Satu set sama celana. Set dengan celananya. Nah, ini akan dipakai oleh laki-laki disarungkan begini. Ya.
Oke, kemudian nanti Nah, songket Melayu itu kalau memang kepanjangan dia bisa dilipat gitu. digulung. Digulung. Nah, digulung. Nah, Nanti baru digulung ke bawah kayak kain setelah sarung itu sih. digulung ke bawah. Mm-mm. Nah, Nah, gimana, ada Kak? peraturan Ada uniknya nih. peraturan uniknya nih. teman-teman. Jadi kalau udah menikah, lututnya ditutup. Jadi di bawah lutut panjang kainnya. Jadi Panjang kalau kainnya, belum di bawah menikah, lutut kalau adat Melayu Riau itu, kalau udah kalau dia menikah. sudah nikah, sudah nikah, Jadi ada tandanya nih. tandanya adalah di bawah lutut. Ya, bentar. Nah, tetapi Kalau yang dia belum menikah, itu macam Yuan ini kan belum nikah nih. boleh selutut Nah, atau di boleh atas dia lutut. selutut. Mm-mm. Nah, gitu. Nah, Mm. seperti ini. Selutut atau di atas Lutut. lutut. Iya. Nah, itu artinya apa, Kak? Yang itu tadi lajang atau Menurut penanda menikah. ya? Iya. Nah, yang penanda, teman-teman. Itu tekniknya kalau songket yang produk pertamanya adalah Kain kain songket ini. untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Selebihnya cuma standar sih. Nah, Kita punya yang kemudian yang kedua selain itu, Kak, ini ada ini. mungkin sebelah sana langsung. Ini sih temennya sebelah sana nih. Itu cuma selendangnya Oh, lebih lengkap oke. di sebelah sini. Nah, yang lebih lengkapnya adalah Ini gimana, Kak? kalau yang sebelah sini couple. Jadi laki-laki perempuan peraturan makainya sama, laki-lakinya sama ibu dan dapat 2 kain yang seragam. Cuman bapaknya peraturan makai kayak tadi dan yang ibu-ibu di pengganti rok gitu. Bisa atasnya kebaya, Oke. brokat. Ini Nah, itu couple ya, teman-teman. couple. Nah, kalau itu buat perempuan Nah, aja. kalau ini oke, boleh buka ya, Kak? Boleh buka aja. Nah, boleh. Ini untuk perempuan aja. perempuan saja. Dan Produknya yang kedua ya. dan baik. itu bahan baju. Bahan baju. Contohnya Nah, itu contohnya ya. Oke. bahan baju seperti ini. Nah, ini untuk laki-laki ya. Iya. Nah, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia di tenun ini ya, di tenun ini itu ada produksi baju batik juga. Oke, Bukan baju tenun. baju tenun songket khas Riau. Oke. Ini cantik-cantik banget ya, Kak ya. Baik itu untuk laki-laki ya. Iya, ini lagi banyak habis, alhamdulillah. Ah, Ini juga ada baik. mesin. Kalau ini contoh yang produk mesin. Nah, kalau yang kita bicarain dari tadi itu tenun produksi tangan. Tenun tangan itu nanti Bapak bisa liatin di bawah cara betul. kerjanya. Nah, kalau ini ada tenunan mesin, cuman mesinnya alatnya nggak di sini. Ada abang saya yang di Dumai gitu. Nah, tenun mesin ini apa bedanya dengan tenun Dari bahan, dari bahannya, dari proses pembuatannya beda. Karena mesin yang menenun dia gitu. Jadi bukan mencetak, tapi menenun juga, tapi mesin yang ngerjain. Oke, harganya berapa, Kak? Harga setengahnya. Kalau ini kita lebih jual ke bahan. Jadi kalau untuk bahan biasanya standarnya orang butuh 2,5 meter itu 250.000 untuk bahannya. Sementara kalau ini 2 kali lipatnya 500.000 bahannya. Baik. Seperti itu. Bahannya bisa beli bahan di sini. Nanti jahit masing-masing bisa. Bisa langsung jadi ya, langsung jadi teman-teman. Jika mau beli langsung jadi gitu ya. Etnik banget motif-motifnya, motif Melayu sekali gitu ya. Iya. Sangat-sangat Melayu sekali. Oke, baik. Ini lanjut jalan-jalan lagi Bapak. tadi Bahan baju ya. Bahannya. Baik. Baik. Nah, Ya, baik. Teman-teman luar biasa, ini bahan yang digunakan untuk membuat baju tadi. Nah, ya, bahan yang digunakan untuk membuat baju tadi yang seperti tadi udah jadi. Dan kemudian ini mohon maaf teman-teman karena ini merupakan songket yang terkenal dan laris. Narasumber kita lagi melayani tamu, itu tamunya, syuting aja tamunya. Ibu, dadah dulu Bu. Nggak apa-apa. Nah, ibunya lagi mencari songket kain perempuan. Kita langsung aja nih ditanya-tanya lah ya. Bu, boleh ini Bu, kenapa Ibu tertarik untuk beli songket di sini gitu Bu? Iya. Ya, jadi ada ibu datang pagi-pagi untuk cari songket, ya. Jadi lihat dulu, gitu ya kan? Boleh Bu, apa alasan Ibu ke sini? Apa? Ya, kita live nih Bu di mahasiswa. Boleh Ibu bicara sebentar? Enggak? Nanti lah Pak. Oh, nanti aja. Oke, baik. Nah, itu customer dari tenun One Pitri ini
pagi-pagi orang sudah mencari tenun khas Melayu untuk dijadikan sebagai pesta, acara pesta pernikahan, kemudian acara ya kawinan gitu ya, kemudian ada pelaksanaan kegiatan perkantoran gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fitri, biasanya digunakan juga untuk kantor gubernur, Bank Riau Kepri. Nah, itu biasanya stafnya itu menggunakan tenun khas Melayu ini sebagai pakaian wajib yang harus dipakai dalam perkantoran. Nah, alhamdulillah kita beruntung nih. Itu Kak Wan Fitri itu lagi melayani tamunya. Nanti kita akan lanjutkan wawancaranya. Nah, dan ini adalah sebentar ini contoh ya, contoh hasil produk yang sudah dibuat ya dalam bentuk blazer, dalam blazer untuk perempuan gitu ya. Itu cantik sekali ya. Mulai dari bajunya dibuat dengan modern, oke. Ada blazer, kemudian ada kainnya itu, oke. Dan ini ada etniknya itu di sini ada. Nah, gitu ya. Ada etnik yang dibuatnya sehingga kain songket yang selama ini digunakan hanya eksklusif untuk kalangan raja di Istana Siak, itu pada saat sekarang udah dikembangkan menjadi sebuah pakaian tradisi yang harus digunakan oleh masyarakat Riau ya, baik itu dari perkantoran. Setiap hari ada ditentukan hari apa menggunakan songket gitu ya. Nah, itu contoh produk yang sudah jadi. Nah, ini lagi teman-teman mahasiswa sambil menunggu narasumber kita karena lagi melayani customer, ada tanjak. Nah, tanjak yang saya pakai ini ya, tanjak yang saya pakai ini, yaitu hasil produk dari Wan Fitri ini ya. Nah, ini tanjaknya. Tanjaknya itu sesuai, bisa kita pesan dengan warnanya, bentuknya gitu ya. Nah, itu ada kegiatan dan ada kopiahnya. Ada kopiahnya. Ya, kalau teman-teman sesuai dengan ukuran kepala masing-masing, warnanya masing-masing apa gitu ya. Dan kemudian songket ini ya udah menjadi sebuah pakaian khas dari Provinsi Riau. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal sebuah pemerintahan di Provinsi Riau, kemudian di acara pesta, dan kemudian juga ada di acara-acara adat, itu biasa digunakan untuk itu. Nah, teman-teman, kita akan lihat lagi produk yang berikutnya. Ini ada untuk perempuan ya, ada yang khas dan unik di sini adalah adalah ini jilbab. Ya, jilbab untuk perempuan yang ada motif Melayunya. Di sini ada brandnya Wan Fitri ya, Wan Fitri. Nah, dia ada motif-motif Melayunya yang akan dipasarkan gitu ya. Jadi unik dia unik tentang bagaimana tadi ada songket untuk lelaki, kemudian juga ada couple, kemudian baju jadi, ini tetap juga kain songket, dan perempuan ada jilbabnya. Ini seperti apa Pak? Kak, produk yang ketiga ya, silakan. Jadi di sini kita juga punya produk baru, saya sendiri sih gitu kan. Ini ada bernama Wan Fitrinya. Ini jilbabnya belum terlalu banyak warna, cuman memang seharusnya ada 6-7 warna. Lagi habis, alhamdulillah lagi habis. Nanti bisa, ya? Alhamdulillah. Jadi nanti ada warna baru, mungkin sore baru selesai nanti kita pajang gitu. Oke. Jilbab songketnya. Ya, mahasiswa ya, mungkin ada Instagramnya kok. Ada Instagramnya, tertarik dengan menggunakan bakti. Tenun Riau tadi, ya, itu bisa nih menjadi etnik ya, jilbabnya itu etnik. Ya. Harganya berapa Kak? 165.000 aja. Bahannya halus banget. Iya, halus banget, dingin ya rasanya ya. Ya. Dingin. Ini printing. Betul-betul khasnya Riau untuk mahasiswa gitu ya. Comfortable untuk mahasiswa dan harganya pun nggak mahal-mahal, cuma 150 gitu. Nah,
produk yang saya pakai ini untuk laki-laki dan ini dia. Boleh Shawl. jelasin kan? Shawl. Kita Iya. sebut shawl ya Kak ya? Iya, itu Nah, shawl. shawl. Nah, teman-teman, ini produk yang saya pakai, tadi yang Cik Iwan juga pakai, dan ini shawl. Nah, shawl ini fungsinya apa Kak? Biasanya untuk apa ya, selamat datang buat tamu-tamu yang dari luar kota datang ke Pekanbaru gitu kan, ucapan selamat datang kita bisa sambut tamunya dengan tanjak seperti yang Bapak pakai dan sal gitu untuk bapak-bapaknya. Nah, Ke ibu. harganya berapa? Kalau yang mesin cuma 75.000 aja. 75.000 dan kemudian Kita bisa request semua warna di sini, kita bisa tinggal buat lagi, kita tinggal potong, kita produksi jadi sal lagi. Tinggal bisa pilih warna. baik. Mahasiswa kadang banyak kegiatan kan, Kak kami ada ini nanti buat souvenir gitu yang murah-murah apa gitu kan, khasnya dari Riau, banyak baik. juga mahasiswa yang nyari. Oke. Nah, baik, ini shawl ya teman-teman ya. Harganya berapa Kak? Tadi 75.000. 75.000. Siapa yang mau pesan ini shawlnya? Dan ini alas meja. Alas meja, ya ini tenun mesin juga. Nah, ini tenun mesin juga. Alas meja, teknik banget, motif-motif Melayunya. Nah, Iya. kalau bicara motif, seperti apa? Kalau Kak? yang terkenal di Pekanbaru yang biasa kita pakai dari dulu cuma 3 sih, siku awan, siku keluang, pucuk rebung. Tapi makin kesini kan harus divariasiin lagi seperti tampuk manggis gitu. Dicampur siku keluang, ada campuran bunganya lagi kayak gitu. Baik, jadi ada motif-motif Melayu yang khas yang dibuat di pusat tenun songket dari Wan Fitri ini. Nah, teman-teman, ini yang berikutnya adalah Salah satu hasil. contoh. Salah satu contoh. Gimana seperti apa Kak? Yang tadi kan kita juga jelasin ada tenun tangan, di sini ada tenun mesin juga. Nah, di sini tenun mesin kita ada yang per meter. Per meter ini kita cuma jual 2 jenis, ada yang mesin ini, ada yang meteran untuk bahan baju dan ada yang sarung untuk bawahan sebelah sana. Ini per meter bisa pilih warna yang mana aja, harganya 100.000 per meter. Kalau untuk buat blazer ini paling udah jadi ya Kak ya? Ya, paling cuma butuh 2,5 meter, jadi modalnya 250.000 untuk bahannya aja. Oke. Nah, Ini banget. yang merah dulu Bang Riau dari tahun 2012 sampai tahun 2020, 3 tahun berturut-turut mereka pakai, dalam 1 tahun itu hampir 2.000 orang pegawainya yang warna merah. Dan teman-teman, ini pemasarannya sampai di mana nih Kak? Pemasaran yang dilakukan dengan kualitas yang nggak kaleng-kaleng gitu ya teman-teman mahasiswa ya dan Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia. Nah, itu dipasarkan kemana aja dan seperti apa Kak? Nah itu dia, sayangnya karena kerepotan di sini kita pemasaran kalau online nggak terlalu fokus, jadi bisa ini kalau di Shopee mungkin ada dari kita binaan dari BI yang bantu di Shopee gitu kan. Kalau online kurang sih ya, paling di Instagram juga ada, nanti ada WhatsApp-nya gitu. Lebih enak pakai WhatsApp sih ya, langsung ke kita. Kita fotoin contoh barangnya, bisa dikirim gitu. Betul. Nah, teman-teman, bukan masyarakat Indonesia aja produk Wan Fitri ini dilakukan, tetapi produknya itu udah datang dari Malaysia ya Kak? Ada. Itu, ya. Kalau nggak pandemi, ada musim-musimnya. Dari Malaysia, dari Singapura, betul ya Kak ya? Iya, benar. Dari Brunei, itu mereka datang. Alhamdulillah datang. Luar biasa. Ada yang udah memang bolak-balik, jadi pesen sendiri ke sini gitu, nggak mesti orang travel yang bawa gitu. Mereka udah hafal untuk pesen sendiri. Baik. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke produk berikutnya. Produk ini juga yang ada kecil-kecil. Masker, ya, dibuat masker. Ya, ini motif pucuk rebung tuh. Motifnya motif pucuk rebung. Jadi nanti kalau ada yang mau beli couple untuk pesta pernikahan gitu ya, atau mungkin untuk kegiatan resmi dari pemerintah gitu, itu akan kasih masker ini. Dan kemudian juga ada produknya adalah ini untuk sorbet ya, bisa digunakan sorbet. Bisa digunakan, dan kemudian bagi perempuan, bagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa juga ada dompet produknya. Dompet ini ya, dompetnya itu etnik banget, ya, etnik banget dalam motif-motif dari Melayu Riau juga dompetnya. Ya kecil, itu bisa dibawa kemana-mana, dan seperti ini contoh, mungkin bisa teman-teman mahasiswa lihat. Nah, ini yang paling unik ya, di setiap rumah
di setiap perkantoran biasanya tempat kantong tisu ini ya, itu diletakkan di kantor dengan etnik Songket Melayu ini. Nah, ini ada contoh yang pertama, teman-teman mahasiswa. Nah, ini ada contoh bentuk yang lain. Songket ya. Nah, oke. Nah, kalau mau yang model yang lain juga ada. Dia songketnya. Ada harganya di sini, barcode-nya ada 100.000 ya, 110.000 ya, 110.000. Dan warnanya beda-beda. Ada model yang seperti ini. Kalau ini untuk buku, ya, untuk buku. Nah, kalau lagi kuliah atau apa gitu ya, itu cocok bukunya itu etnik banget gitu. Binder ya, ya kita sebut binder ya. Tapi ada etnik Melayunya, harganya 150 ribuan gitu. Nah, itu produk-produknya beraneka ragam. Dan tadi udah dijelaskan juga oleh Kak Fitri ya, Puan Fitri, Bank Riau Kepri, merupakan bank yang pemerintah daerah dari Provinsi Riau, itu biasanya langganan untuk membuat baju kantornya sampai 1.000-an selama 3 tahun. Nah, ini produk-produknya yang bisa udah siap untuk dibuat gitu ya. Nah, ini tari persembahan atau apa namanya, ini tayang tapak ya, tapak untuk tayang. Nah, produknya kainnya udah siap untuk dibeli. Per 1 meternya itu tadi ada 100 ya, tadi ya, untuk yang mau pakai gitu, mau pakai ini gitu. Nah, ini kain-kainnya, jadi tinggal kita butuh berapa, kemudian kita akan buat kain sesuai ini. Nah, biasanya dibuat untuk acara pesta, biasanya pesta perkawinan itu ya, yang menjadi dasarnya. Nah, ini dia kain-kainnya dan penghargaannya. Penghargaan produktivitas, kemudian Adikarya 2005, kemudian Shida Karya penghargaan dari ini, kemudian ada juara 3, kemudian perwakilan konsulat Malaysia juga ke sini. Nah, ini ada yang pariwisata award pada tahun Kota Pekanbaru gitu, dan kemudian Embassy of Malaysia Jakarta, nah itu datang ke sini kasih award. Yang amat berbahagia Datuk Haji Muhammad ini ya, ada di sini. Dan kemudian ini Cenderamata ini award udah banyak ya. Wan Fitri itu dapat award produktivitas tahun 2005. Kemudian ada lagi dari Citra Eksekutif Badan Profesional Indonesia. Nah, gitu. Itu banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh teman Wan Fitri ini. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita ada datang ke Riau, mereka akan dikasih oleh-oleh nih. Biasanya inilah tempat oleh-olehnya kalau ada acara kampus, ada acara kegiatan-kegiatan, dan itu plakatnya akan dimasukkan ke sini. Dan dia menjadi satu hal yang etnik gitu. Nah, dia akan letakkan di sini, dan itu ada etnik Melayunya, dan biasa digunakan untuk tempat plakat. Dan ini sampulnya, dan itu dijual di sini ya. Prosesnya itu. Nah, itu teman-teman nanti kita akan lihat. Boleh lihat semuanya nih penghargaan yang sudah didapatkan. Piagam para makarya ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, penghargaan produktivitas tahun 2015 tenun Siak Wan Fitri Provinsi Riau. Dan saya udah ini tadi udah diskusi dengan pemiliknya, itu pernah diundang ke istana juga atas apa yang sudah dilakukan oleh Wan Fitri ini ya. Pernah ke istana beberapa kali selaku ini ya, selaku UMKM yang berhasil memproduksi kekhasan daerah gitu ya, tenun songket Melayu Riau ini. Nah, seperti yang Kak Fitri jelaskan tadi, anak dari yang ibu ini yang bilang tadi, bahwa tenun Wan Fitri ini merupakan binaan dari Bank Indonesia. Nah, sehingga produk-produknya itu bisa dibuat, dilihat dan beli ya di Shopee ya, di Shopee, dan kemudian di IG-nya juga
juga ada gitu ya. Ini yang menjadi satu hal yang menarik pada karena merupakan satu hal yang menjadi ya di dalam kegiatan kita. Oke, sudah? Sudah? Nah, baik, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, kembali lagi, tadi ada gangguan teknis sedikit, bahwa ya, ini hasil dari ya yang diproduksi oleh One Fitri ini ya. Dari One Fitri ini hasilnya. Kalau tadi motifnya untuk laki-laki dan perempuan, kalau ini dalam bentuk blazer ya atau gamis ya, gamis perempuan gitu. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ya, oke. Dan kemudian tadi ini dalam bentuk gamis ya, teman-teman mahasiswa sekalian, dan jadi beraneka ragam produk yang bisa dilakukan dan dibuat oleh tenun One Fitri ini, gitu, ya. Oke, masih ada tamunya. Oke, nah, baik. Nah, ini modelnya seperti apa, Kakak bisa dijelaskan? Mungkin di situ foto-fotonya banyak. Cuman ini kalau ini gamis ya, seperti apa? Ya, gamis bisa dibilang tunik juga gitu. Nanti bawahnya bisa satu set sama rok gitu, rok dengan bahan yang sama bisa gitu. Jadinya kurung kan. Baik. Bisa gamis juga dalamnya hitam doang gitu bisa. Oke. Nah, ini contoh-contoh Baik, produknya contoh-contoh produknya ini yang kain ya? sarung. Jadi kalau perempuan kan kain songket asli tangan ataupun tenun mesin, cara pemakaiannya sama. Kita jadiin pengganti rok seperti ini, bentar biar saya coba. Baik. Pengganti rok ya, Puan ya. Asalnya mau pakai kebaya, mau yang baju kurung bisa. Kayak gini nanti selanjutnya aja. Nah, cantik sekali gitu ya. Jadi model langsung nih Kak Fitri ini ya. Segan kita masalahnya. Ownernya langsung jadi modelnya. Nah, contohnya ya Kak ya. Iya. Terus setelah itu ada bajunya yang seragam. Tinggal beli di toko tekstil, bawa songketnya, mau pilih brokat yang mana di toko tekstil banyak. Oh, gitu. Di sini kita nyediain songketnya aja. Menyediakan songketnya. Iya. Oke. Atas bawah yang tadi ada. Jadi yang tadi atas bawah, bawahannya oke, luar biasa. Dan kalau yang ini Kak, ini songketnya juga ya Kak ya? Nah, ini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia. Nanti Puan Fitri akan menjelaskan kepada kita tentang ini warna adatnya harusnya ya. Nah, seperti ini warna adatnya. Ini yang untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki, untuk yang perempuan ya, untuk perempuan. Cantik sekali ininya, motifnya. Ini motif apa namanya, Kak? Itu tabur padat sih kita bilangnya. Lebih motifnya sih ke sini kita lihat nih, ke pucuk rebung. Ini pucuk rebung namanya. Betul. Ini ada khas dari Melayu itu adalah pucuk rebung. Nama motif. Arti pucuk rebung itu filosofinya apa ya Kak? Dari alam kan. Ini flora fauna. Boleh jelaskan Kak? Ini kayak ini dari pohon rebung aja gitu. Makanya dibilang pucuk rebung seperti tunas rebung gitu. Nah, lebih kelihatan kayak gitu. Nah, jadi motif dari Melayu itu adalah dari alam. Ini salah satu contohnya dari pohon rebung. Tunas rebung gitu. Tunas rebung. Iya. Gitu ya.
Baik, luar biasa. Tadi pemasarannya sudah dijelaskan oleh Puan Fitri. Dan kita akan lihat penghargaan-penghargaan yang sudah Oke. Nah, penghargaan-penghargaan yang sudah didapatin oleh Puan Fitri ini. Kalau ini model-modelnya ya, Kak ya? Ini contoh-contoh yang udah pakai. Contoh-contoh. Oke, coba dilihat dulu. Oke. Contoh-contoh baju kurung ya dari Melayu, songket tenun Melayu ini yang sudah dipakai oleh orang gitu ya. Gitu, baik itu dari instansi pemerintah, baik itu dari negara. Ini ada foto Pak SBY waktu dia memberikan penggelaran adat menggunakan baju Melayu, dan kemudian ada Bapak Habibie, baju Bapak Habibie. Nah, Bapak Habibie, kita tengok ya, lagi ada ini. Ada Bapak ini, Pak SBY. Kemudian ada tenun Puan Fitri dari Bapak Sandiaga Uno. Nah, ini motif-motifnya. Oke, dan ini kemudian ada rancangan baju yang ini. Betul. Nah, ini biasanya kalau ada pesta ini digunakan untuk adat pestanya. Nah, ini yang dibilang oleh Kak Fitri tadi itu yang dijadikan baju kantor ya, baju kantor gitu. Yang pemakaiannya di kain samping. Itu yang digunakan. Di kain samping untuk laki-laki. Ya, kemudian Bang Riau Kepri sekolah, seragam dari Bang Riau juga ada ya, Ayah. Nah, ini pakaian-pakaian yang sudah dikenakan oleh konsumen dari Puan Fitri ini gitu ya, yang dipajang gitu, mulai dari kepala negara kita, mulai dari Provinsi Riau, mulai dari sistem-sistem pemerintahan itu menggunakan gitu ya. Nah, sehingga di saat ada acara-acara adat itu digunakan oleh masyarakat kita untuk menggunakan baju tenun songket Melayu Riau ini. Nah, itu etnik banget gitu ya. Dan harganya pun teman-teman mahasiswa itu pun tidak terlalu mahal. Nah, kita lihat nih penghargaan yang sudah didapatkan oleh tadi ya, penghargaan yang lain ada Perempuan Riau Bangkit Foundation memberikan penghargaan, Piagam Wali Kota memberikan penghargaan, kemudian Lembaga Adat Melayu Riau diberikan sebuah penghargaan, kemudian piagam penghargaan dari ini juga dari pemerintah. Nah, yang terpenting itu adalah namanya Certificate One dari Citra Eksekutif dan Profesional Indonesia. Nah, itu dia penghargaan yang sudah didapatin oleh Puan Fitri ini. Gitu, jenis-jenis penghargaan yang sudah didapatkan. Nah, artinya apa yang sudah dilakukan oleh tenun Puan Fitri ini sudah diakui dan juga sudah direkognisi oleh pemerintah kita, baik itu Indonesia dan juga dari pemerintah-pemerintah yang menjadikan tenun Puan Fitri ini menjadi referensi gitu ya untuk dijadikan pakaian adatnya gitu. Seperti pemerintah Malaysia tadi sudah memberikan penghargaan, kemudian juga ada Singapura, Brunei Darussalam yang sudah memberikan sebuah penghargaan. Dan kalau tidak pada kondisi COVID, tenun batik Puan Fitri ini setiap 1 minggu akan banyak ya customer dari luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam gitu ya, itu akan datang ke sini untuk membeli karena harganya lebih relatif murah dan kemudian juga produk barangnya itu juga beraneka ragam seperti tadi ya, kain laki-laki, kemudian tanja, dompet, kemudian shawl, jilbab gitu tadi, dan kemudian bahan kain gitu ya, dan aneka ragam yang lainnya. Nah, sehingga
kondisi seperti ini menjadikan tenun ini menjadi tenun yang terkenal, dan kemudian peminatnya baik dalam negeri yang mau datang ke Riau itu selalu mampir ke sini, apalagi dari luar negeri gitu ya, itu akan datang ke sini. Nah, itu dia teman-teman mahasiswa sekalian yang kita liput ya tentang hasil produknya. Nah, kita akan liput lagi kegiatan ini bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, tapi cara membuatnya itu akan nanti dijelaskan di bawah, karena ini kan dia terdiri dari lantai 3. Nah, lantai 2 ini digunakan untuk pemasaran produk-produknya langsung. Nah, lantai dasar itu digunakan untuk memproduksi barang-barangnya. Itu ya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman mau diskusi dulu sebelum kita lihat hasil produksinya ke bawah, itu mungkin silakan, karena ada Kak Fitri di lantai atas gitu. Nah, silakan. Mungkin Kak Fitri, dari penghargaan yang sudah didapatkan begitu banyak gitu ya, sampai Ibu dari Kak Fitri ini diundang ke yang terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat itu Istana Negara, penyerahan penghargaan produktivitas Parma Karya tahun 2015 oleh Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo di Istana Negara tanggal 25 November 2005. Nah, 2015 ya, 2015 kaleng-kaleng lagi nih tenun Fitri ini gitu ya. Kenapa? Karena sudah pernah diundang ke Istana Negara dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi terhadap apa yang dilakukan, karya hasil kreativitas untuk menjadikan tenun batik ya, tenun songket Riau ini menjadi sebuah khas Riau, dan itu diabadikan dalam bentuk karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia ataupun dunia gitu ya. Dan itu yang dulunya tuh songket ini eksklusif hanya untuk raja ya, kerajaan gitu ya. Nah, tapi pada saat sekarang dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh Wan Fitri, tenun ini menjadi berkembang dan bisa orang menggunakannya yang bebasnya gitu ya, tinggal beli, tinggal buat gitu ya, menjadi etnik. Nah, ini contoh-contoh barang yang customer kita, yang customer Wan Fitri lihat nih, untuk apa belinya Bu? Pesta? Oh, untuk wisuda. Jadi bisa untuk kebaya, bisa untuk pesta, untuk order yang lain-lain, nah itu bisa. Gitu ya, teman-teman. Nah, ibu-ibu lagi membelinya gitu. Oke, yang ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan nanti kasih ke dalam bentuk raise hand langsung, atau juga atau komentar boleh, silakan. Atau komentar di kolom chatnya, dan kemudian setelah itu nanti Kak Fitri selaku anak dari yang pemilik ini akan menjelaskan. Silakan. Oke, Kak Fitri, ada pertanyaan nih, Puan Fitri, dari mahasiswa kita di seluruh Indonesia. Dari siapa? Dari Aini. Pertanyaannya gimana? Bagaimana cara Ibu sebagai owner memperkenalkan produk batik songket tersebut sampai ke mancanegara sehingga para konsumen tertarik berkunjung langsung ke tempat produksi? Karena seperti yang telah Ibu jelaskan, jika pemasaran produk batik tersebut kurang aktif dalam pemasaran yang dilakukan secara online. Alhamdulillah kita sih dari mulut ke mulut mungkin ya. Kita masih orang daerah banget sih, bisa dibilang gaptek ya. Jadi nggak terlalu ini, paling di WA aja sih, karena semuanya kita yang handle di sini. Kita nggak pakai karyawan, untuk jaga galeri juga saya sendiri gitu kan. Di depan sehari-hari juga saya antar jemput anak sekolah saya, cuman kita berdua, ada kakak saya yang bagian produksi, dia yang lebih ke pimpinan sini gitu. Saya bantu bagian penjualan gitu. Jadi kalau alhamdulillah Wan Fitri dikenal di Riau, mungkin dari mulut ke mulut gitu. Yang kita lakukan sebisa mungkin kita menjaga kualitas kita gitu. Kita jaga kualitas, itu aja sih. Baik-baik, menjaga kualitasnya, dan kemudian bagus hasilnya, dan kemudian mulut ke mulut. Iya, dengan sendirinya alhamdulillah konsumen datang. Dan ada IG-nya juga ya? IG ada, Tenun Wan Fitri, mungkin sampai 3 itu. Tenun Wan Fitri. Oke, nanti tertarik.
Dan tadi menariknya adalah mulut ke mulutnya itu bisa dan sampai ke Malaysia, Singapura, Brunei, itu luar biasa ya. Benar. Gitu. Tamunya datang dari sini itu, ya buktinya nih ada tamu yang selalu setia datang ke sini untuk ini gitu ya. Lagi lihat-lihat. Jadi mohon maaf kalau tadi ada Puan Fitri sambil melayani customer-nya gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada. Dari Andika Dwi Pratama, apakah motif dari tenun asli Riau selalu identik dengan motif bunga atau mungkin ada juga motif lain bunga? Selain pucuk rebung itu tadi dari pohon ya, ini kayak siku keluang. Keluang itu kalau dalam bahasa Melayu keluang itu kelelawar. Jadi siku keluang itu lebih kayak ke segitiga kayak gini dia. Ini segitiga keluang. Jadi diambil dari dari kelelawar gitu. Terus siku keluang, siku awan juga. Awan ini contohnya di mana siku awan ya? Sebelah sana siku awan. Jadi itu dari awan berarak gitu istilahnya orang dulu gitu. Ada diambil dari alam gitu deh kita semua motifnya. Dan motif Riau pasti banyak ratusan mungkin, cuman yang kita pakai di sini ya terbatas gitu. Yang kita pakai cuman itu aja sih masih. Oke, baik. Jadi motif di Riau itu banyak ya Mas Andika ya, jenis-jenisnya gitu ya. Tadi di awal udah kita showkan juga jenis-jenis motifnya. Nah, setiap motif itu dia mempunyai filosofi tersendiri gitu ya. Baik itu dari alam, baik itu juga dari bunga dan binatang biasanya. Oke. Nah, kita di One Fitri ini lebih cenderung ke motif alam. Ada pertanyaan lain? Nah, silakan. Banyak. Oke, silakan. Pertanyaan dari Aini lagi, bagaimana cara ibu memastikan bahwa produk ibu ini memiliki kualitas yang tinggi sehingga banyak orang yang sampai mancanegara tertarik untuk berjalan? Mudah meningkatkan kualitasnya yang tinggi sehingga meningkatkan atau mempertahankan. Kalau kita sih lebih mempertahankan ya, karena dari dulu cuman itu aja yang kita jaga gitu. Jadi ya dengan bahan yang kita udah biasa megang gitu kan, bahan yang seperti apa sih yang bagus gitu. Yang lembek itu kan nanti Bapak bisa liatin, teman-teman bisa lihat di bawah itu proses menenunnya itu menggunakan tenaga tangan gitu. Jadi makin kuat tenaga tangannya menghentakkan alat tenunnya, makin padat kain itu gitu. Jadi makin lembek itu kadang ada ikatan di mesin tenunnya yang longgar gitu. Jadi dari situ kita udah bisa menjaga seperti apa kainnya gitu, benang-benangnya gitu. Itu sih dari situ kita bisa pastiin. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini kain yang lama nih contohnya nih, mungkin udah lebih 10 tahun umurnya. Ini kata Wan Fitri menjelaskan kainnya itu tadi kuat gitu ya, beda dengan kain songket. Nah, ini jenis benang juga benang yang lama ini, benang emas ini yang kita produksi kita beli dari ini Singapura gitu. Ini barang India punya, produksi India. Kalau gitu ini mungkin lebih ke Cina, karena sekarang udah tutup yang di Singapura, jadi orang beralih ke Cina. Boleh kita lihat? Boleh. Memang kilatnya lebih bagus, tapi kalau konsumen yang udah tahu kualitas mereka lebih milih ke yang lama. Dia nggak terlalu ngejreng goldnya, cuman ini lebih agak tajam. Memang dia menang di foto sih, lebih ngejreng. Kadang orang tertentu nggak suka yang terlalu emasnya terlalu ngejreng gitu kayak tadi dia sukanya. Jadi teman-teman seperti yang dijelaskan oleh Puan Fitri tadi bahwa kain tenunnya itu benangnya bukan benang dari Indonesia ya, tapi dari Singapura, dari India, dari mana lagi nggak benangnya? Dari India sih memang. Dari India, gitu. Sehingga kualitasnya itu betul-betul bagus gitu ya Mbak India, sehingga betul-betul produknya itu betul-betul ya bisa ini aja dipakai. Tadi 10 tahun itu masih tadi, memang tenun songket itu bisa diwariskan, tinggal dijaga aja, setelah dipakai dibeli ya diwariskan ke anak bisa gitu. Namanya kain songket. Kain songket. Baik, saya harap bisa paham ya Mbak ya. Oke, ada pertanyaan lain? Dari Pak, izin bertanya, adakah perbedaan kualitas dari kain yang menggunakan mesin dengan yang ditenun secara manual sehingga menyebabkan adanya perbedaan harga? Pasti. Gimana Kak? Dari jenis produksinya beda, itu mesin yang ngerjain sama yang kita manusia yang ngerjain tangan. Jadi kalau bahannya juga beda yang digunakan, lebih mahal, bahan-bahan yang mahal tentu ada di sini gitu. Alat tenun tangan cuman ini kalau yang kualitas bagus tentu alat tenunnya beda lagi gitu kan. Terus ini juga nggak bisa dicuci sembarangan, ini nggak bisa kena air kalau yang tenun tangan. Jadi kalau yang ada dapat kado atau memang beli sendiri jangan dicelupin ke air. Tapi kalau tenun mesin memang bisa
cemplungin deh ke pewangi gitu, masih bisa. Betul. Itu Boleh. yang menjadi perbedaannya ya, Mbak ya. Lebih Artinya, murah, lebih ringan juga dia. mesin ya apa songket yang dibuat oleh mesin Beda. harganya kenapa Lebih beda murah. dengan yang di tangan? Kenapa? Karena dari segi kualitas itu Beda. lebih baik pakai tangan Ya, gitu ya. Harganya gitu. Makanya kalau di tangan produksinya kalau mesin itu di mana, Kak? di Dumai. Oh, di rumah. Iya. Kebetulan teman-teman, Puan Fitri ini dia punya saudara juga di Melayu di Dumai. Itu produksinya Di sana, mesinnya diletakin di mesinnya di sana. sana. Tinggal di calling butuh berapa gitu. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman dari seluruh Indonesia? Dari Agni. Agni, oke, silakan. Puan Fitri, bagaimana mempertahankan kualitas produksi dan mempertahankan industri ini tetap berjalan dalam Itu masa tadi pandemi? mungkin udah dijawab ya. Tadi kita jaga kualitas sih, jaga barangnya gitu. Betul. Jadi mempertahankan produksinya itu dengan cara menjaga kualitas, jaga barang, kemudian melayani konsumen dengan baik tadi ya. Oke, silakan ada yang lain? Ada dari Fadia. Hmm. Ibu kan tadi kain tenun Riau ini jadi inspirasi buat negara semacam Malaysia, Brunei. Apakah mereka membeli semacam hak cipta gitu dari tenun ibu? Oh, enggak. Sendiri saja mereka atau cuma menggunakan saja? Takut kayak batik atau apa ya? Iya, betul. Alhamdulillah enggak sih. Kalau Malaysia punya ciri khas bunganya masing-masing gitu. Memang kalau kita di Indonesia pucuk rebung ini ada yang Pandai Sike, tangga kita yang Sumbar juga pakai pucuk rebung. Palembang juga punya pucuk rebung sendiri, cuman pasti ada perbedaannya. Dan Malaysia jauh perbedaannya juga ada. Nah, Gitu. tadi pertanyaan dari Mbak Abni dari Universitas Cirebon ini, Mbak. Kak, Ya. itu hak cipta motif itu ada nggak? Nah, itu dia memang. Alhamdulillah bapak-bapak dari dinas memang lagi mengusahakan itu, mengupayakan itu. Dan memang lagi dikerjain, lagi proses. Iya, Kalau hak betul. ciptanya Karena, belum. betul, karena teman-teman mahasiswa, karena produk dari Puan Fitri ini, tenun ini kan udah sampai ke luar negeri ya, itu udah ke Malaysia, Singapura, Brunei, karena mungkin sama ya, sama-sama budaya Melayu. Nah, hak ciptanya lagi diurus gitu. Jangan sampai nanti klaim ya kayak Iya. hak cipta gitu. Gitu. Padahal kita udah menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, ya, khas dari Riau gitu, ya, yang perlu kita lestarikan dan yang perlu kita banggakan bahwa hasil budaya bangsa kita itu kaya dengan serat-serat dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Nah, ada yang lagi yang bertanya? Ada, ini pertanyaan terakhir dan mungkin harus dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Tadi sebenarnya udah kita bahas ini. Izin bertanya Pak, yang menjadi ciri khas dari motif Melayu kain tenun Riau dengan kain tenun lainnya itu apa? Menjadi khas. Coba mungkin kita sini ya, apa yang membedakannya? Iya Bu, oke Bu. Ini kalau Palembang yang kalian tahu pasti full benang gitu kan. Nah, sementara kalau Riau dia cuma di bagian bawah, ini kita nyebutnya kaki. Jadi motif, ini bunga ini kita sebut motif. Jadi motifnya itu cuma di bagian kaki, jadi di bagian atasnya cuma tabur-tabur gitu. Jadi khasnya juga ada kepala kain yang ada satu sisinya nih seperti ini, dia penuh sampai ke atas dia nanti. Gitu. Jadi kaki aja dan nggak full. Kalau Palembang mungkin versinya Melayu ada sebentar Pak. Baik. Teman-teman, mohon maaf kita tunggu sebentar bahwa Bu Fitri lagi mencontohkan apa yang menjadi perbedaan motif Riau itu. Oke. Mungkin penuh benang. Jadi Riau juga berdasarkan permintaan konsumen pengen yang padat, yang full, yang spesial buat tamu-tamu tertentu. Kita buat yang full tapi benangnya nggak yang kaku itu. Kita pakai benang yang halus jadi dia nggak berat gitu. Jadi ini memang harganya yang paling mahal dibandingkan yang lain. Berapa tuh Kak kalau ini? Kalau ini couple 4,5. 4.500.000 Mbak Abni. 1718 kalau yang standar yang kayak tadi satu couple. Yang bikin mahalnya tuh karena banyak motifnya ya. Semuanya benang semua isinya. Iya. Gitu, benang semua. Nah, terus ini contoh yang membedakan dengan motif Melayu itu, khas Melayu itu, boleh kita lihat Kak? Nah, ini. Terlalu sedikit ya. Bentar, lagi dicarikan motifnya biar kita langsung lihat bagaimana motifnya. Melayu itu warna-warni atau warna khasnya dulu sih kayak gini, khasnya Melayu kan kuning satu warna. Iya, ini ya motif khas dari Melayu itu ini satu warna dan kemudian dia coraknya nggak terlalu banyak ya.
kepala kain itu maksudnya apa, Puan? Ini kalau orang lebih nasionalnya bilang pemakai songket yang lain tumpal. Apa? Ditumpal. Tumpal. Iya, kalau orang di sini bilangnya kepala kain. Heeh. Nih, yang satu bidangnya bunganya ada sendiri di sini. Nah, ini kalau untuk perempuan dipakai di depan. Tapi kalau untuk orang Melayu peraturannya satu lagi harus dipakai di belakang. Jadi dia gini. Bapak-bapak harus makainya di belakang. Gitu. Gitu. Jadi saya pun sebagai orang Melayu baru tahu sekarang gitu ya. Konsumennya lagi Mm-mm. konsumen masing-masing, ada yang nggak suka pakai kepala, dia pesannya yang begini aja, boleh keliling aja. Bisa order di sini, ngantrinya sebulan sampai 2 bulan. Wah, banyak pesanan dan ngantri sebulan 2 bulan, itu luar biasa gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Cik Iwan? Baik. Pertanyaannya kita ini dulu, kita tangguhkan dulu sebentar. Kenapa? Karena Puan Fitri ini lagi melayani customer yang tadi mau beli gitu ya. Jadi begitu tentang bagaimana luar biasanya motif-motif Melayu tadi yang sudah dijelaskan oleh Puan Fitri tadi dan jenis-jenisnya gitu ya. Nah, teman-teman seperti tadi, jadi produksinya itu banyak banget ya. Ada tanja tadi. Nah, ini tanja sambil kita nunggu narasumber kita, Puan Fitri lagi melayani customer. Tadi ada tanja yang saya pakai ini, dan kemudian juga ada tadi jilbab. Nah, jilbab ya, jilbab. Jilbabnya etniknya sangat-sangat Melayu ya. Oke, nanti saya kasih kuis bagi perempuan ya. Siapa yang bagus kuisnya? Kemarin saya janji ada Mas Rahmat, udah nanti saya kirimkan tanjanya. Tapi bagi perempuan yang bagus mengasih kuis di akhir kegiatan ini, saya akan belikan ini ya, jilbab ya, jilbab khas Melayu. Nanti sore datang katanya, ini contohnya. Nah, jilbabnya harganya tadi berapa, Encik Yon? 100 ya? Nah, ini jilbabnya pakai pucuk rebung ya, ada merek Puan Fitri, dan dasar kainnya itu lembut sekali. Nanti kita buat kuis ya, Encik Yon ya. Kuis siapa yang paling cepat menjawabnya, siapa yang bisa dikirim jilbab khas Riau etnik banget gitu. Ya, nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, ini menarik sekali apa yang sudah diproduksi oleh tenun songket Puan Fitri ini gitu ya, menjadi sangat-sangat etnik di Provinsi Riau. Oke, siap nggak Mbak Ami, teman-teman yang lain? Siap untuk memberikan kuis dari kita? Di akhir program ini, kita akan kasih kuis siapa yang paling bagus. Kita akan kasihkan ini. Nanti saya beli langsung ya. Suka yang warna apa? Nggak tahu dulu siapa pemenangnya ya. Nanti kita kirim deh siapa yang menjadi. Termasuk yang kemarin yang pertama itu Istana Asia yang bagus, saya kasih tanja gitu. Nah, saya kasih tanja warna ini aja nanti Mas Rahmat ya. Yang bagus gitu. Nah, itu produksi untuk perempuan tadi ya. Ininya jilbabnya, jilbab etnik Melayu. Bisa Mas Iwan, Encik Iwan, kita buat ini. Nah, ini tadi ya produk-produk terapan. Ada pertanyaan yang lain tadi? Mumpung lagi Puan Fitri lagi ada longgar, ada pertanyaan lain? Silakan. Kita jawab pertanyaan dulu. Oke, kita masih berada di tenun songket Puan Fitri, dan alhamdulillah Kak Fitri udah selesai melayani customer-nya. Kita kembali lagi ke narasumber kita. Dari siapa? Diyorotun. Silakan Kak dijawab. Untuk setiap motif itu apakah ada makna tersendiri dalam motif itu? Apanya sendiri? Ada makna tersendiri. Ada, itu tadi filosofi ya. Cuman kakak nggak terlalu hafal kalau lebih dalamnya, cuman yang kakak tahu dari alam tadi, ada yang pucuk rebung berarti kan dari pohon rebung, tunas rebung gitu. Siku awan kita ambil dari awan, bentuk awan beriring gitu. Kalau siku keluang dari kelelawar, orang Melayu bilangnya keluang, kelelawar itu keluang gitu. Seperti itu sih. Baik, teman-teman mahasiswa, jadi sebenarnya saya tambahkan dari apa yang dijelaskan oleh
Puan Fitri tadi bahwa sebenarnya motif Melayu itu dia punya filosofi sendiri. Macam pucuk rebung, nanti kita jelaskan ya di linknya arti-arti filosofi dari motif itu. Ada kebijaksanaan gitu ya. Kemudian daya untuk menghormati dan menghargai gitu. Itu serat dengan nilai-nilai Melayu sebenarnya. Alhamdulillah Pak dosen bisa bantu nanti. Iya, jadi ada makna filosofi dari setiap motif seperti yang Puan Fitri jelaskan tadi itu, motif rebung, awan, sebagainya gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ada dari Rahmat Fajar. Izin bertanya, apakah dari pemerintah ada bantuan dalam rangka melestarikan manusia ini selain dari tadi membantu proses hak cipta, misalnya dari pemodelan atau lainnya? Alhamdulillah mungkin ada, cuman memang ya namanya ini kita rolling ya, nggak cuman kita dibantu, mungkin UMKM yang baru tumbuh gitu kan. Tapi yang paling penting sekarang mungkin pemasaran. Jadi kalau memang pemerintah ya, ikut andil misalnya kebijakan salah satu instansi, apalagi seluruh instansi diwajibkan 1 hari dalam 1 minggu menggunakan pakaian tenun, itu pasti sangat membantu UMKM gitu. Seperti Bang Riau tadi mungkin waktu itu alhamdulillah Pak Gubernurnya menyarankan orang Bang Riau untuk memakai kain tenun karena di One Fitri juga ada yang murah gitu kan. Alhamdulillah dalam 1 tahun hampir 2.000 orang yang pakai. Luar biasa. Ada kerjasama dengan pemerintah, penggunaan tenun songket Melayu itu di pakaian harian kantor gubernur dan Bang Riau Kepri ya, Puan ya. Nah, oke. Dan kemudian tadi kita kan lihat ya penghargaan yang didapatkan oleh One Fitri ini adalah dari Bank Indonesia. Itu ceritanya gimana Kak? Artinya Bank Indonesia itu berperan aktif untuk membantu UMKM dari Pusat Tenun One Fitri ini gitu. Bisa diceritakan Kak selain itu gitu? Oh, binaan. Mungkin binaan, ya, alhamdulillah 2 tahun ini kita terpilih juga salah satu UMKM yang binaan Bank Indonesia gitu. Jadi semua difasilitasi. Pameran, misalnya ada pameran di mall-mall gitu kan. Namanya UMKM nggak mungkin bayar sendiri ya. Cuma udah ada toko, jadi itu gratis semuanya gitu. Alhamdulillah. Pemasaran di Shopee gitu, itu Bank Indonesia yang bantu. Ada tokonya lagi di luar, jadi kita bisa bantu letakin produk di sana gitu. Baik, ternyata bukan kaleng-kaleng. Bank Indonesia langsung membina tenun songket khas Riau ini dalam bentuk pameran, promosi di Shopee gitu ya. Kemudian juga ada eksibisi tadi itu ya, eksibisi dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya, sehingga songket ini bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, padahal kemarin waktu Wali Kota Herman Abdullah, istrinya itu mendapatkan rekor muri ya. Songket Riau ini bekerja sama dengan Pusat Tenun One Fitri ini untuk membuat songket yang terpanjang dan beraneka ragam gitu. Ibu Mona Lisa ya, waktu itu ya pada saat itu dapat rekor muri. Evi Meroza dari mantan wakil wali kota Pekanbaru dulu ya, itu mendapatkan penghargaan muri bekerja sama dengan Pusat Tenun ini gitu ya. Oke, baik, paham ini ya mahasiswa. Nah, ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Nah, baik. Oh, ya ke bawah. Lihat produksinya. Nah, boleh. Terima kasih. Iya, terakhir, iya. Di bawah udah pada istirahat. Baik. Terakhir mungkin ada pesan-pesan nggak Kak sebagai pengusaha sukses melestarikan etnik dan budaya Melayu? Apa pesan-pesan Kakak sebagai owner, Puan Fitri, kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia dan dosen-dosen modul Nusantara yang ikut program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, Kak? Silakan, Kak. Kalau dosen mungkin nggak berani saya kasih nasihatnya ya. Iya, beda Kak, karena praktisi Kakak kan pengusaha, dosen beda. Silakan. Enggak sih. Kalau buat adik-adik paling ya namanya kita cari rezeki, pokoknya yang penting mau mencoba aja. Mau bidang apapun, pokoknya mencoba gitu. Sama kayak saya halnya memasak, kalau apa sih yang bikin bisa masak, nggak penting resepnya, nggak penting, yang penting kemauan. Ada mau ke dapur, mau mencoba pasti bisa. Ya sama kayak halnya apapun kalian bisa menjahit gitu kan, jangan malu pegang mesin jahit, jadi bisa perancang gitu kan, jadi seorang perancang bisa tampil di mall-mall gitu dengan teman-teman UMKM lainnya seperti saya juga diajakin gitu kan. Yang penting mau mencoba gitu aja.
Oke, baik, baik. Mungkin terakhir Kak, untuk pada mahasiswa, selain mencoba kemudian mau berubah tadi, dia tidak melakukan sebuah apa sih kiat biar kakak jadi kakak sekarang ini kan selaku pemilik dari tenun One Fitri yang terkenal ini, apa kiatnya bisa jadi sukses seperti sekarang gitu ya? Dari awal tadi kita udah ceritakan sejarah awalnya. Nah, sekarang bisa sukses seperti ini sekarang, apa yang kakak lakukan? Mungkin kembali itu tadi ya, kita jaga kualitas sih. Dari dulu kita itu aja yang kita pegang gitu. Ya sih, jaga kualitas. Ya alhamdulillah memang waktu itu memang belum, masih orang tua pencetus gitu kan, masih 1-2 orang di Pekanbaru, ya alhamdulillah gitu. Baik. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, dosen modul Nusantara, luar biasa. Pada hari ini kita sudah melakukan sebuah proses wawancara dengan narasumber langsung owner dari pusat tenun songket khas Riau ini, gitu ya. Dan baik, terima kasih kakak. Nah, teman-teman mahasiswa luar biasa, itu adalah khas Riau dan kita akan meliput bagaimana proses pembuatannya. Oke, ya kita akan ke bawah. Kak, izin ke bawah kita ya Kak. Nah, oke, baik. Nanti kita langsung aja. Nanti Kak, laptop di sini aman ya. Nah, baik. Nah, kita akan jadi teman-teman bisa produksinya nggak cuma di sini aja. Karyawan kita yang udah menikah, alat tenunnya bisa dibawa ke rumah masing-masing. Jadi mungkin teman-teman lihat cuma ada 1-2 orang gitu. Betul. Pas ada yang izin pulang kampung hari ini. Baik, baik. Nanti kita serahkan ke rumah masing-masing gitu. Baik, baik. Nah, jadi kita udah diizinkan nih oleh ownernya, Puan Fitri tadi, untuk lihat bagaimana produksi dari songket tenun ini. Nah, kita ini dulu. Kita akan pergi ke bawah, dan kemudian kita akan lihat bagaimana produksinya. Produksi dari, kita pasang sepatu dulu, Cik Iwan. Oke, sekejap ya. Oke, nah kita akan turun ke bawah, karena dia berada di lantai 1 ya, lantai dasar gitu. Dan kita akan lihat bagaimana produksi tenun One Fitri tenun khas Melayu Riau ini. Yuk kita turun. Tadi kita dari bawah, kita turun lagi ke bawah. Nah, nanti teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia itu bisa tanya-tanya langsung dengan pembuat tenunnya itu langsung, yang pengrajinnya gitu ya, sehingga menghasilkan satu kualitas tenun yang baik sehingga dikenal ke mancanegara, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini alatnya ya. Sebenarnya kalau kita liput hari biasa ada tiga ya orang yang akan bekerja untuk menenun ini gitu. Alatnya, terus kita akan seperti yang dijelaskan oleh Puan Fitri tadi, hari ini hanya ada 1 orang yang datang untuk menenun songket Melayu Riau ini. Ini ada juga 2, yang nomor 2. Oke. Nah, sekarang ini kita lagi yang nomor 3. Yang nomor 3. Nah, sekarang ini ada kakak yang lagi bekerja untuk menenun songket khas Riau tadi. Nah, ini ya teman-teman, ini benangnya. Nanti kita akan tanya sama kakaknya bagaimana cara kerjanya dan alatnya ini apa namanya gitu ya. Gitu. Nah, selamat siang Kak. Assalamualaikum. Nah, selamat siang. Oke. Nah, mohon maaf, tadi saya udah izin sama ownernya, Puan One Fitri, untuk melihat dan kemudian juga mempelajari bagaimana cara membuat tenun songket khas Riau gitu ya Kak. Nah, kakak saya dengan siapa? Boleh bicara? Pera. Nah, ini namanya Kak Pera. Iya. Nah, alatnya ini namanya apa Kak? ATBM.
Nah, alat yang membuat ini dinamakan ATBM. ATBM itu apa, Kak? Alat tenun bukan mesin. Nah, alat tenun bukan mesin. Itu cara kerjanya kayak mana, Kak? Dari awalnya, Kalau pertamanya. dari awalnya sih dia pasalnya ada proses penyucukan. Ada Mm-mm. penyucukan dari gun, Mm-mm. langsung ke sisir, Mm-mm. baru disetel lagi. Inilah dia proses awalnya ini. Mm-mm. Gitu proses awalnya. Cara kerjanya seperti apa, Kak? Cara kerjanya tergantung motifnya, apa yang kita bikin kan, yang Mm-mm. disuruh soalnya kan kita kan buat kan udah tergantung pesanan konsumen, Mm-mm. apa yang dibuat gitu. Jadi kami sesuai dengan pesanan yang dari konsumen. Nah, ini modelnya apa yang Kakak tengok di kertas ini seperti apa? Apa maksudnya nih, Kak? Ini motifnya nih motif siku awan. Motif siku awan ini bikin kain pa. Oke. Motif siku Awan. awan yang Iya. artinya apa tuh, Kak? Kalau soal artinya bosnya yang tahu, kami nggak tahu artinya. Oke, berarti Kakak ingin menjalankan ini aja. Iya, sesuai dengan permintaan konsumen. Itu yang mensilang-silang itu artinya apa? Ini artinya yang kita ambil, yang kita pungut, yang kita kerjakan. Yang disilang-silang nih, yang artinya itu yang kita kerjakan. Oh, gitu. Iya, kalau yang kosong nih kita tinggalkan, kalau yang bersilang nih kita bawa. Oh, gitu. Baik. Cara kerjanya gitu. Iya. Nah, yang membuat motifnya itu siapa? Dari bos. Oh, bos yang membuat. Iya, gitu membuat ya? dari bos. Baik. Nah, untuk menjadikan dia satu hasil songket itu menggunakan berapa lama waktunya? Tergantung dari cara kerja kita masing-masing. Sesuai juga dengan motifnya. Kalau motif-motif yang biasa ada yang 3 hari, paling lama 1 minggu. 3 hari. Paling lama 1 minggu. Iya. Jadi 1 minggu bisa memproduksi satu helai kain. Iya. Baik, 1 minggu dan kemudian motifnya sudah ditentukan oleh bos. Gitu iya, konsumen kan, soalnya kan kita kan pesanan sesuai dengan pesanan. Oke, dalam 1 minggu. Nah, itu satu harga kain itu berapa harganya, Kak? Kalau soal harganya kami nggak tahu ya, Bang. Soalnya kami istilahnya proses pembuatannya aja gitu. Baik, luar biasa. Tadi dikatakan sampai 1 juta, 4 jutaan iya. gitu ya. Dia tergantung motif juga kan. Betul. Iya. Nah, kemudian Kakak bekerja di sini sudah berapa lama? Kalau kami sudah lama. Berapa tahun? Dari tahun 2000. Tahun 2000, Iya. artinya sekarang 2021, udah 11 tahun ya? Iya. Oh, luar biasa. Kakak sudah bekerja di sini 11 tahun gitu ya. Apakah itu dapatkan pelatihan dulu, Kak? Atau sehingga Kakak Kalau saya dulu magang di sini. Dari sekolah dulu kan SMK dulu. Magang di sini. Ya, terus? Ya, udah selesai sekolah. Langsung kerja di sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah berkeluarga kan. Udah berkeluarga, luar biasa Kakak ya. Dan kemudian setelah sampai sekarang, bagaimana tanggapan Kakak terhadap tenun Wan Fitri ini? Kalau tanggapannya, ya sebenarnya bagus kan. Ya istilahnya karena ya pokoknya sesuai aja dengan apa kriteria kita sendiri gitu. Baik, luar biasa ya. Sehingga proses pembuatannya sampai 3 hari dan paling lambat 1 minggu. Terus motif-motifnya itu ada berapa yang Kakak kuasai buatnya? Insya Allah. Dari sana Insya Allah seluruh seluruh motif bisa. Insya Allah bisa semua. Oh gitu, bisa seluruh motif ya, Iya, Kak, insya ya? Allah bisa. Oke. Terus motifnya tadi sudah jelas. Kemudian alatnya itu didapat dari mana, Kak? Atau beli atau seperti apa? Alat ini? Kalau alat ini nih dari mana? Pokoknya benangnya nih dari ibu lah semuanya. Kami tinggal mengerjakan. Oke, jadi dari ibu ya, dari bos ya benangnya. Tadi Puan Fitri jelasin bahwa benangnya itu dari India, iya. dari Singapura gitu ya. Iya. Kami kan nggak tahu seluruhnya dari mana gitu kan. Betul. Jadi yang kami tahu ya ini aja benangnya, ini benang ini namanya, ini benang ini namanya gitu kan. Oke, baik.
Nah, ini alat ini itu apa? Dirakit. Dirakit ya, Iya, Kak, ya? dirakit. Ada bantuan atau mungkin kakak buat sendiri atau Kalau ownernya sendiri buat? ada dari sininya ada. Oh, dari sini Iya, gitu ya. dari bosnya ada juga. Betul. Ada teknisinya kan. Nah, kita ada mahasiswa seluruh Indonesia yang lagi nonton, Kak. Mungkin kakak bekerja di sini 11 tahun ya bekerja di sini. Apa yang menjadi kesan dan pesan kakak nih di sini? Apa yang kakak rasakan? Ya, kesan dan kesannya ya yang utama ilmu ya. Yang utama ilmu juga gitu kan. Istilahnya pun pengalaman kita juga ada. Yang darinya kita tidak mengerti jadi mengerti, yang tidak ya kenal dari orang luar kita kenal, siapa yang kesini, yang berkunjung ke sini, dari situ kita tahu gitu kan. Oke, baik. Boleh kakak peragakan, Kak, bagaimana cara awalnya gitu ya, cara awal membuatnya gitu ya. Kita teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia, kita perhatikan bagaimana caranya, mungkin motif yang mana nih, Kak, yang perlu kita buat dulu nih. Ini motif yang sekarang ini. Motif sekarang ini. Oke, seperti apa awalnya? Nanti ini. Ya. Oke, itu yang dijelaskan oleh Wan Fitri tadi, kenapa kualitasnya bagus, karena ditekan dengan kuat gitu ya, Kak ya. Oke, pertama kita masukkan benangnya sesuai dengan motifnya ya, Kak. Kakak udah hafal nih motifnya. Oke, kita ambil sesuai dengan motifnya itu, masukin benangnya. Oke, kakak ini udah hafal motif-motifnya. Oke, masukin lagi benangnya. Ini benangnya emas ya, Kak ya? Iya, benang mas halus ini nih. Ini benang mas halus. Itu untuk satu produksi ini berapa benang itu habisnya? Kalau yang ini dia pakai apa nih? Pakai apa nih ya? Ada tempatnya sendiri, cuman karena nggak pakai bombin. Kalau benang emas yang kristal biasa tuh, kalau yang kain palnya minimal dia 6 bombin tuh habisnya. Tapi kalau yang ini kan karena dia benang emas halus, dia pun kan tempatnya kan nggak dibombin gitu. Gitu. Jadi ya berapa habisnya, berapa kain itunya lah. Oke, setelah dimasukkan benangnya tadi sesuai dengan motifnya, maka Kita langkah berikutnya lagi. lantak ya. Iya, dilantak. Berapa kali lantak tuh, Kak? 2 kali. 2 kali lantak. Ya, 2 kali baru motif. Oke, baru motif lagi. Oke, nah teman-teman, langkahnya dengan alat ini adalah menyusun tadi. Pertama menyusun alatnya terbagi ada tadi 2, 1 ini, yang kedua masukin ke sisir, dari sisir baru masukin ke motifnya. Baru kita setel gitu kan. Setel motifnya. Setel benangnya gitu. Kalau soal misalnya kalau nyucuk dia harus berdua orang kan. Nah, dari gun ke sisir. Nanti kalau yang nyetelnya sendiri. Kalau saya pun insya Allah bisa nyetelnya kalau sudah apa gitu kan. Setel sendiri. Oke, nah kita lihat lagi yang keduanya. Yang kedua bagaimana kakak ini 11 tahun udah sangat mahir sekali untuk menyusun motifnya. Oke, udah hafal kayaknya nih. Oke. Oke, buat motifnya, kemudian benangnya dimasukkan. Oke, begitu. Kita lihat lagi yang kedua ya, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia, bagaimana cara teknik dalam menyusun motif Melayu yang udah dipesan oleh customer tadi gitu ya. Nah, semoga kakak nggak ini ya, Kak, nggak terganggu kerjanya dengan kami gitu ya. Oke, masukin lagi. Oke. Kakak nggak lihat ini ya, Kak ya? Nggak lihat motifnya ya? Kayaknya udah hafal gitu ya? Oke. Baik. Oke.
Nah, kalau motif yang kakak lagi buat ini sekarang itu memerlukan waktu berapa lama, Kak? Kalau ini nih, Mm-mm. ini kalau yang ini motif begini-gini kan full nih ceritanya motifnya. Mm-mm. Kalau yang biasa kan cuma ini nanti ada tabur-taburnya gitu kan. Mm-mm. Paling lama nanti 5 hari. Kalau yang ini seminggu lebihan lah kalau yang begini-beginian yang nih. rumit Iya, semingguan ya? iya. Soalnya Mm-mm. padat dia full kan motifnya nih. Iya, Full iya. lah nanti sampai 2 meter kayak gini aja dia. Oke, baik. Nah, kita lihat yang kedua, cara membuat motif dan membuat ininya. Habis itu kita akan diskusi ya, teman-teman mahasiswa. Kita akan diskusi dengan kakak. Siapa tadi, Kak? Nah, kakak Pera, selaku pekerja yang 11 tahun di sini gitu. Oke. Oke, Kak Pera lagi melihat dan memahami motifnya. Kita lihat ya teman-teman sekali lagi. Nah, Kak Pera nampaknya grogi. Oke, nggak apa-apa, kita ulang dari awal. Oke, salahnya itu tahunya dari mana, Kak? Enggak pas gitu dia. Oke. Oke, udah betul? Oke, sambil menunggu Kak Pera, ada yang bertanya tidak kepada Kak Pera? Bagaimana cara membuat tenun batik ini? Ada teman-teman? Tidak? Nah, ada. Oke. Sambil ya silakan dibacakan Enci Ion. Kendala yang dari dia Rolton, kendala yang sering terjadi pada saat menenun dan bagaimana mengatasinya. Kak Vera, dari teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia itu nanya, kendala yang biasa menenun itu apa gitu Kak, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendalanya biasanya sih di setelannya ya, di setelan gunnya ini kan dia kadang ada yang sama, ada yang nggak sama. Jadi kadang dia benangnya ngaruh di kain. Di kain kadang ada yang kendor, ada yang putus-putus gitu kan. Jadi kendalanya itulah kadang yang kita perlu diapakan gitu kan. Itu aja. Oke, terus cara mengatasinya berarti perlu di setel lagi, dibaguskan lagi. Ini kan sama nih kan. Kadang ada yang nggak sama dia gunnya nih. Nanti kadang dari injakan bawahnya gitu kan, yang nggak sama. Jadi solusinya ya disetel gitu, dibaguskan. Nah, mungkin ada lagi, Cik Yuan? Tidak ada. Nah, sekarang kalau untuk menenun ini, apa sih modal dasar kita untuk menjadi penenun itu, Kak, sebelum sebelum bisa mahir membuat ini? Kalau ada teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk menenun gitu ya, apa modal dasar kita yang harus kita miliki? Modal dasarnya intinya kemauan. Iya, kemauan gitu. Terus? Kan. Kalau kita mau, kita niat dengan niat gitu. Kalau seandainya ada yang mau belajar bisa. Istilahnya pun yang menenun di sini nih nggak perlu yang anak sekolah, anak yang apa gitu. Istilahnya anak yang putus sekolah juga banyak kemarin di sini gitu. Cuman karena di sini cuman kami bertiga, yang di luar sebenarnya ada. Karena udah berkeluarga kan, dibawa ke rumah masing-masing gitu. Karena kami yang dekat di sini, makanya kami bertiga. Baik, sebenarnya teman-teman ada 3 yang bekerja di sini. Artinya untuk menjadi penenun songket ini, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Kak Pera ini, adalah pertama adanya kemauan. Terus kedua adalah syaratnya adalah untuk mau untuk belajar, gitu ya. Perlu ada ketelitian, kesabaran nggak Kak? Pasti harus sabar.
Harus Harus sabar. sabar, harus. Betul. Intinya itu kesabaran tuh emang harus kita ya diuji gitu kan. Apalagi kadang yang tenunnya yang benangnya putus-putus, itu tadilah yang kendalanya yang di kitanya gitu kan. Nah, itulah tadi. Baik, selain mau belajar, mau berusaha dalam membuat tenun ini adalah yang terpenting kita punya kesabaran dan ketelitian gitu. Nah, artinya Kak Vera ini udah 11 tahun dia bekerja di sini, berarti teruji orangnya sabar dan teliti. Betul ya? Betul ya Kak Vera ya? Kalau nggak sabar, nggak teliti, itu kayaknya tuh enggak ya. Oke, baik. Nggak menjadi kainnya, kata Kak Vera. Oke, terakhir Kak Vera dari saya, dosen modul Nusantara, apa nih pesan-pesan kakak selaku pengrajin tenun songket Melayu Riau ini kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia? Silakan Kak. Apa ya? Ngadep ke sana boleh Kak, biar nampak mahasiswanya. Apa ya? Apa pesan-pesan kakak selaku pengrajin tenun songket Riau ini kepada mahasiswa atau mungkin dosen-dosen seluruh Indonesia? Pesannya ya intinya sekarang kemauan dari diri kita untuk berusaha, istilahnya segala apapun kalau yang masih terlihat sama kita, intinya berusaha bisa untuk melaksanakannya. Pandai Kak Vera nih. Oke. Ya pesannya mau berusaha dan tetap ini semangat untuk mencoba gitu tadi ya. Oke, dadah dulu Kak. Terima kasih. Oke, tapi ada pertanyaan nih Kak. Baik. Oke, ada pertanyaan. Silakan Cik Yon. Setelah proses penurunan selesai, apakah kain langsung bisa dipakai atau ada proses lain? Bisa. Ada proses lain juga sih. Sudah dipotong. Ada juga prosesnya istilahnya tergantung yang kita bikin. Kalau kan seandainya kain atau baju, kain pun harus dijahit dulu. Sama juga kayak baju apa, intinya dijahit dulu semuanya kan. Nanti baru bisa dipakai. Cuma dijahit aja. Penambahannya itu aja. Bisa pertama tadi setelah dipotong, sudah selesai kan kain kita nih kan, langsung dijahit. Baik. Iya. Jadi setelah ditenun, songket tadi itu kan akan dibuat dalam bentuk pakaian seperti yang kita lihat di galeri tadi ya, gitu ya. Di galeri One Fitri tadi, akan ada songket-songket yang siap untuk dibuat. Nah, makanya biasanya dipotong, disesuaikan dengan ukuran badan dan bentuk yang diinginkan. Nah, sehingga terbentuklah baju. Nah, artinya kakak Vera ini adalah membuat kainnya dulu ya, proses awalnya dulu. Sebelum dia menjadi baju atau kain yang bisa siap untuk dipakai, gitu ya. Gitu. Baik. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Baik. Kami dari program Modul Nusantara, terima kasih Kak Vera sudah mau dan menunjukkan bagaimana cara membuat kain songket ini. Dan Kak Vera ini sudah 11 tahun bekerja di sini, itu luar biasa. Kenapa kakak tertarik di sini Kak? Menjadi kakak bertahan 11 tahun itu apa? Ya intinya sih sekarang dari karena udah keluarga, suami pun pekerjaannya gitu kan, istilahnya ya kita membantu juga lah gitu. Oke, baik. Ternyata kenapa Kak Vera bertahan 11 tahun di sini? Karena pertama membantu ekonomi keluarga, kedua juga membantu suami, dan juga karena memang keahliannya adalah menjadi pengrajin dari tenun songket Melayu Riau ini, gitu ya. Nah, sehingga dari tangan-tangan Kak Vera ini menghasilkan sebuah songket yang berkualitas, dan perlu kita hargai pengrajin-pengrajin songket yang melestarikan keunikan dan khasan dari Melayu Riau ini. Nah, sehingga siap dipakai oleh masyarakat Riau, baik itu di pemerintahan atau mungkin di perusahaan atau mungkin di bank tadi, atau mungkin orang-orang yang mau wisuda atau mau ada pesta atau ada hajatan, gitu ya. Nah, sehingga kekhasan, keunikan itu akan tetap lestari dan tetap dipertahankan sampai anak cucu kita. Nah, baik teman-teman mahasiswa, terima kasih Kak Vera. Nah, terima kasih Kak Vera dari mahasiswa-mahasiswa semuanya. Inilah hasil yang kita tengok tadi, bagaimana proses pembuatan dari tenun songket Riau ini. Nah, mahasiswa program Modul Nusantara, nah kita sudah melihat
hasilnya tadi di atas dan bagaimana produksi dari tenun songket Riau ini. Jam saya sudah menunjukkan jam 11.40. Nah, artinya kita masih punya waktu 20 menit untuk diskusi lagi nih dengan Wan Fitri gitu ya. Oke, silakan yang mau langsung diskusi, yang mau langsung bertanya, yang langsung mau ini, silakan kita kembali ke atas lagi. Jumpa lagi dengan Kakak Wan Fitri. Makasih, Kak. Oke, ya kita jumpa lagi dengan pemiliknya, yaitu Puan Fitri. Nah, jadi ingat teman-teman, itu kembali kita lihat kan, tenun Wan Fitri ya, tenun apa ya, tenun Wan Fitri, tenun khas Melayu Riau, dan rumahnya etnik banget ya. Oh gitu. Ya baik, kita naik ke atas lagi, kita jumpai lagi ownernya. Setelah kita lihat dan kita tanya langsung kepada pengrajinnya bagaimana proses pembuatan dari ini, pembuatan tenun khas, tenun songket khas Melayu Riau. Nah, teman-teman, kita udah sampai. Kak Fitrinya mana? Oke. Baik, jika ada pertanyaan silakan bertanya langsung. Oke. Ada pertanyaan, silakan dibuat pertanyaannya. Raise hand langsung atau ngomong langsung dengan Kak Fitri. Oke. Nah, kita akan bertanya dan diskusi nih. Ada pertanyaan? Belum ya? Ada pertanyaan yang perlu diberikan kepada Tuan Fitri. Nah, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, oke, seluruh Indonesia, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Oke. Baik. Nah, alhamdulillah nih teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dan kemudian juga Bapak Ibu dosen, kita udah live YouTube dan teman-teman bisa tonton juga. Teman-teman yang di YouTube jika ada mau bertanya, silakan juga bertanya. Dan kemudian yang ada di ruangan Zoom, oke, itu nanti jika ada mau yang bertanya lagi, tadi udah banyak pertanyaan, silakan untuk ditanyakan langsung kepada ownernya. Kalau tadi menggunakan live chat ya, gitu. Nah, sekarang kalau mau langsung bertanya, silakan ada ownernya langsung. Kita lagi santai nih. Mas Andika, Mas Rahmat, Mbak Utari, Arinda, Ade Ayu, Padia, Aini. Oke, hidupkan kameranya dan kemudian kita akan langsung tanya. Silakan. Oke, Puan, kita tadi udah tengok hasil bagaimana proses pembuatan dari kain songket itu. Itu luar biasa ya, dari ada Kak Vera tadi menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari songket dan sehingga kualitasnya menjadi bagus dan luar biasa gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya sejarah dari songket itu seperti apa awalnya gitu ya, Kak ya, untuk mahasiswa-mahasiswa pahami dan kemudian Bapak Ibu dosen pahami, karena ini berbeda nih, teman-teman itu berasal dari Pulau Jawa semua, sehingga mereka bisa paham awalnya itu seperti apa, sehingga songket ini bisa terkenal dan menjadi sebuah budaya etnik ya dari pakaian Melayu Riau gitu. Silakan Kak. Sebelumnya kakak minta maaf kalau ilmu kakak belum ngulik-ngulik sampai ke sana gitu ya, masih sibuk, udah bergelut di usahanya orang tua kakak udah pas mau nikah aja, jadi udah langsung rempong. Jadi filosofi atau apa kakak belum sempetin belajar, tapi alhamdulillah kalau untuk sejarahnya kakak sempetin bertanya dengan salah satu
petuah ini ada orang adat Melayu, orang yang dituakan bertamu ke sini. Jadi minta cerita, Pak ini sejarahnya songket gimana gitu. Pak Oka namanya. Jadi Pak Oka bilang singkatnya deh kalau bahasanya kita ya dulu pangeran atau apa ya di istana itu kita bilang anak pangeran apa sultan gitu ya. Yang di kerajaan Siak. Teman-teman udah tahu kerajaan Siak mungkin ya. Nah, itu. Jadi kerajaan Siak pergi ke Malaka. Jadi menikahi Putri Malaka di situ dia diajak balik ke ini tinggal ke istana Siak. Nah, jadi sang putri membawa itu ilmunya yang tenunnya Malaysia itu apa sih namanya? Tenunnya Malaysia apa ya tenunnya mereka gitu. Terengganu Nah, ya, Terengganu Terengganu. benar. Ya, jadi makanya unsurnya Melayu Riau sama Malaysia masih ada agak sama-sama nyambungannya gitu. Mungkin masih ada samanya. Jadi dari situlah alat tenunnya dibawa gitu kan, dayang-dayang apa ininya penenunnya dibawa juga gitu kan ke istana Siak. Nah, dikembangkan lah begitu sih ceritanya yang kakak dengar gitu dari salah satu itu yang dituain gitu. Baik. Nah, tentu dengan memakai coraknya kita ya, Iya, nggak semuanya corak Malaysia beda gitu, cuman mungkin ada yang tidak padat seperti Palembang tadi gitu kan, ada kesamaan di situ gitu. Kita sama Malaysia ada kesamaan di situ. baik. Oke, baik teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia, tadi sudah dijelaskan oleh owner kita, yaitu Puan Fitri, menjelaskan tentang sejarah bagaimana asal muasal dari songket ya, tenun songket Melayu Riau ini. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa pada zaman dahulu kerajaan Siak itu pergi ke Malaysia dan kemudian terutama kerajaan Terengganu gitu ya. Dari Terengganu itu ada satu orang, kalau saya nggak salah namanya Wan Siti Wan Khalid, merupakan seorang pengrajin dari kerajaan Terengganu itu yang betul-betul ahli gitu. Maka sang raja Putra Siak tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Fitri tadi itu membawa Wan Siti Wan binti Wan Khalid tadi itu ke istana Siak gitu ya. Nah, sehingga Wan Siti tadi itu sebagai pengrajin, sebagai orang yang ahli membuat songket di Terengganu itu ngajarin nih masyarakat kerajaan Siak itu untuk membuat songket sampai bisa gitu. Nah, sehingga pada zaman itu gitu ya, songket itu eksklusif hanya untuk kalangan raja aja sebenarnya gitu. Nah, sehingga songket itu dipakai hanya untuk kalangan kerajaan Siak pada zaman itu. Nah, tapi yang membuat pertanyaan saya itu adalah bagaimana songket itu menjadi sebuah di saat pada waktu itu hanya dipakai oleh raja, dan kemudian pada saat sekarang pada zaman modern ini hanya tidak lagi dipakai oleh kalangan raja, tapi seluruh masyarakat Riau, mungkin juga tanah Melayu gitu ya, itu memakai songket sebagai ciri khas pakaian yang digunakannya. Nah, itu kayak mana Kak sejarahnya dalam proses peradabannya itu gitu? Songket ini dipakai dengan masyarakat ya? Iya, betul. Ya, alhamdulillah ekonomi juga makin kembang gitu kan, masyarakat makin mampu untuk membeli kain songket. Jadinya ya di sini juga kita membuat kain songket yang terjangkau, juga ada pilihannya gitu. Jadi nggak cuman untuk acara-acara pernikahan aja gitu. Jadi untuk kantor juga instansi-instansi bisa memakai gitu. Kaula muda juga bisa gitu, dikombinasiin gitu. Jadi mungkin makin memasyarakat songketnya, alhamdulillah. Iya, baik. Artinya songket yang dibuat oleh Pusat Tenun Wan Fitri ini sudah modern gitu ya Kak, itu bisa divariasikan dalam bentuk model-model yang yang fashionable gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan dari customer-nya. Nah, mungkin terakhir Kak, yang perlu kita kasih tahu, apa suka dukanya Kak sih dengan usaha songket ini Kak? Suka dukanya sehingga bisa bangkit, sukses dan terkenal gitu. Itu suka dukanya apa Kak?
kalau sukanya apa ya? Alhamdulillah kita nggak mencari rezeki nggak mesti keluar rumah ya. Kita masih di rumah sendiri gitu. Betul. Kita bisa berbagi ilmu, mudah-mudahan ilmu jadi ilmu yang bermanfaat gitu kan. Bisa buat orang lain cari rezeki walaupun termasuk dukanya juga dia bisa mencari rezeki sendiri tanpa ingat kita. Terserah, yang penting pahalanya ngalir insya Allah ya gitu Iya, kan. betul. Biasalah kita manusia kan. Jadi dukanya itu dengan karyawan begitu, dengan konsumen juga, tapi jarang banget alhamdulillah konsumen dapat yang agak-agak unik gitu kan. Alhamdulillah enggak sih gitu. Oke. Lebih Baik. banyak sukanya dan kita syukurin insya Allah semua lebih banyak sukanya. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa, artinya tempat pusatnya kita lihat ya, etnik gitu ya, udah sukses sekali nih One Fitri ini, tempat workshopnya untuk membuat itu lantai dasar, kemudian untuk galerinya itu lantai 2, kemudian tempat tinggalnya lantai 3, kemudian di sampingnya rumahnya, keren banget gitu ya, etniknya itu dapat banget gitu ya. Dan tadi ada yang mau bertanya lagi kepada Puan Fitri karena waktu kita sudah mau habis gitu ya. Oke, tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ini tadi udah kita jawab banyak kali pertanyaannya ya Kak ya. Nah, jadi kami Kak atas nama saya, atas nama dosen yang melaksanakan program Modul Nusantara ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ikut program ini, dan kemudian Bapak Ibu dosen yang live di YouTube, mengucapkan terima kasih Kakak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga teman-teman mahasiswa dengan ada peliputan ini bisa memahami dan mengerti bagaimana kayanya Indonesia dengan keanekaragaman, terutama keanekaragaman Melayu yang ada di Provinsi Riau. Pada hari ini kita liput tentang keunikan dari songket tenun dari budaya Melayu Riau ini, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kak Fitri, gitu ya, One Fitri, tenun songket khas Riau ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa kita contoh dan bisa kita contoh ya taladani bagaimana membudayakan, melestarikan dari budaya itu gitu ya, sehingga tidak salah kalau Presiden kita Bapak Insinyur Jokowi Widodo itu mengundang ya One Fitri ini ke istana sebagai seorang intervener yang berhasil melestarikan budaya Melayu Riau itu di Indonesia. Nah, sehingga perlulah kita contoh dan kita teladani. Selain mendapatkan apresiasi dari Presiden, diundang ke istana gitu ya. Nah, akhirnya masyarakat juga mengenal dan memahami akan arti dari kekhasan budaya, terutama pakaian ya, songket Melayu Riau ini bisa dilestarikan dengan baik, dan sampai saat sekarang itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah, sekolah. Nah, seperti yang kita pernah jelaskan bahwa budaya Melayu itu juga dimasukkan di kurikulum pendidikan gitu ya. Nah, sehingga salah satu peninggalannya itu adalah songket ini. Nah, sehingga dengan adanya ini kita harapkan budaya Indonesia akan tetap lestari dan tetap terjaga. Jadi luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh tenun One Fitri ini. Gitu. Jadi kalau ke Pekanbaru, kalau mau order produk-produk yang diberikan oleh One Fitri tadi, itu tinggal pesan aja ya Kak ya? Pakai WhatsApp aja. Oke, pakai WhatsApp. Mungkin boleh ini Kak? Boleh disebutkan nomornya atau? Di Instagramnya tenun One Fitri ada. Oke, silakan Kakak, kita kasih waktu untuk mempromosikan. Silakan. Kalau mau lihat songketnya atau mau tanya-tanya songket, di situ ada WhatsApp-nya Kakak tenun One Fitri. Mungkin tenun One Fitri ada beberapa, tapi yang Kakak pegang tuh yang ada gambar kain-kain songketnya. Terus kalau mau lihat hijabnya ada di hijab tenun. Kalau WhatsApp udah ada tuh di situ nanti. Di Instagramnya bisa DM juga. Baik. Nah, tadi Kak, saya janji nih kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, baik itu yang di Zoom ataupun yang lagi nonton di YouTube, oke, di akhir program ini kita kasih hadiah gitu. Nah, mungkin dari apa yang kita diskusikan tadi Kak,
mungkin Kak Fitri buat satu pertanyaan deh gitu ya. Yang teman-teman simak tadi, oke silakan hidupkan kameranya semuanya. Ini akhir dari program kita. Kita akan kasih Mbak Ade, Arinda, kemudian Safila, kemudian Padia, Aini, kemudian Adela. Oke, akan dikasih satu pertanyaan. Oke. Nah, siapa yang berhasil menjawab pertanyaan kita, kita kasih satu jilbab etnik khas Riau gitu. Ya, silakan Kak. Saya yang membuat pertanyaan atau Boleh, Bapak boleh. 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 Satu pertanyaan dari Kak Fitri, dari apa yang sudah Kak Fitri ya? Kak Fitri tadi buat ini ya, buat pertanyaan satu simple, siapa yang berhasil kita kasih hadiah jilbab etnik Riau. Silakan Kak. Coba sebutin satu aja, satu motif Riau. Gitu aja. Motif songket Riau. Satu ya. Kalau tiga kasihan ya, tiga. Iya, iya. Satu aja deh kali. Dua lah ya, dua. Oh, dua. Dua motif Riau. Oke. Oke. Yang paling cepat jawab ya. Yang udah disebutin sama Kak tadi ya. Oke, raise hand. 1 sampai 3 ya. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya boleh gak, Pak? Mbak Fat ya, silakan satu Mbak Fat. Saya cowok, Pak. Halo? Dihidupkan kameranya, Mbak. Ibu saya soalnya bentar lagi ulang tahun, Oke. Pak. Jadi Oh, lumayan. Mas. Oke. Silakan. Pucuk rebung. Pucuk rebung. Satu lagi? Oh, 2. 2 tapi tadi minta Bapak. Aduh. Apa ya? 1, 2, Tunggal, siku tunggal. 3. Satunya pokoknya. Tet. Siku tunggal, Pak. Apa? Cuma satu dapat, Pak? Cluenya siku ada. Iya. Siku tunggal, siku awan. Apa? Siku tunggal, siku awan. Siku awan. Oh, siku awan. Oke, baik. Pemenangnya adalah Mas Fat. Oke, terima kasih, Oke. Pak. Ini buat Yang perempuannya kado kemana saya. nih? Kok nggak ada ini? Hah? Mas Fat dapat jilbab untuk siapa, Mas Fat? Ibu saya sebentar lagi ulang tahun, Pak. Jadi lumayan. Saya bingung. Oh, ibunya mau ulang tahun. Iya. Oke, terima kasih Mas Fat mendapatkan ini ya, satu jilbab dengan harga promo pastinya kayak. Oke. Terima Luar kasih ya, biasa. Jadi minta nanti alamatnya Mas Fat, nanti kita kasihkan. Kita kirim ke alamatnya. Hah? Alamatnya dikirim di grup aja. Gitu. Nah, Kakak Fitri, Puan Fitri itu berbaik hati nanti akan kasih harga promo gitu. Nah, terima kasih Bapak gitu dari Mas Fat. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa, waktu kita sudah menunjukkan jam 12, tanda akhir program kita sudah selesai gitu ya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama program Modul Nusantara, dosen, mentor, sama narasumber nih dari Tenun Songket Wan Fitri, dari Kak Fitri langsung selaku ownernya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf selama 2 jam tadi itu ada yang kurang berkenan, tapi semuanya itu dilakukan hanya untuk memberikan sebuah proses keunikan dan keanekaragaman budaya dari Melayu Riau. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kasihkan kembali ke mentor saya. Silakan. Terima kasih banyak. Halo. Baik, tidak terasa kita sudah di menit terakhir. Udah tinggal 1 menit lagi waktu kita habis. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah mengikuti modul ini sampai selesai. Dan selamat untuk pemenang. Nanti hadiahnya akan dikirim, dan juga kemarin hadiah yang pas waktu acara Istana Asia ya juga bakal dikirim. Baik, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini sampai selesai.
Saya mentor, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom ini.